Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita dipertemukan lagi untuk kita ibadah keluarga hari Rabu ini tanggal 30 September tahun 2020 pada ibadah keluarga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yaitu dari Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau firman kebenaran, firman yang hidup, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk berjalan menurut kehendak-Mu. Dimanapun kami berada sesuai tugas dan tanggung jawab kami. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran yang hidup, kami alaskan doa kami ini. Amin. Firman Tuhan hari ini yaitu terambil dari Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Amsal 23 ayat 24 sampai 26 yang akan saya bacakan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Amsal ini yang kita baca berisikan tentang petuah atau ajaran atau nasihat-nasihat orang tua untuk anak-anaknya. Latar belakang dari nasihat yang diberikan orang tua kepada anaknya, karena begitu banyak godaan-godaan di sekeliling mereka yang akan menghancurkan masa depan anak-anaknya. Antara lain pada bacaan kita yang bisa mempengaruhi anak-anak yaitu di Amsal 23 ayat 19 sampai 21 dan Amsal 23 ayat 29 sampai 35, yang demikian bunyinya. Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengkilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memangut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berseru, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Itulah efek anggur, minuman yang diminum yang membuat kemabukan. Dan akan timbul keberanian, kenekatan, pemberontakan seperti bacaan yang tadi saya bacakan. Dan contoh lain yang bisa membuat anak-anak jatuh dalam dosa dikisahkan dalam Amsal 23 ini ayat 27 sampai 28, yaitu tentang perempuan jalang atau perempuan sundal atau perempuan nakal yang melacur, yang berzina. Itu adalah perangkap yang membahayakan anak-anak kita. Dan kalau kita mundur dari Amsal 23
ayat 1 dan seterusnya, antara lain di Amsal 23 ayat 17 dikatakan, jangan iri kepada orang-orang berdosa. Karena anak-anak Tuhan mempunyai jaminan, yaitu masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Dan contoh lain juga yang membuat orang tua ketakutan untuk anaknya, di contoh-contoh yang lain-lainnya kalau kita baca, maksud saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, orang tua sangat mengasihi anaknya dan bentuk kasihnya adalah menjaga, menasehati, memberi petua-petua yang disampaikan secara verbal atau dengan ucapan yang terus-menerus. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa full mengikuti anak-anak kita kemanapun mereka pergi. Mungkin kalau mereka masih kecil, kita bisa mengikuti mereka, kemana mereka pergi, kita awasi mereka. Tapi jika mereka sudah dewasa, mereka sudah mulai mencari, menemukan jati diri mereka. Kalau orang tua tidak kuat-kuat membentuk karakter mereka dari dalam rumah, maka anak-anak gampang terpengaruh dengan keadaan lingkungannya. Bahkan Amsal memberi pengajaran di dalam Amsal 23 ayat 12-14 untuk orang tuanya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Inti untuk anak ya. Lalu ayat 13-14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini untuk orang tua. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dengan mungkin kalau saat ini, kalau kita keras dengan anak, itu bisa, kalau ada orang yang tahu, mungkin kalau anak yang ngerti dia bisa ngadu ke Komnas HAM untuk anak. Tapi kan beda ya Bapak Ibu Saudara. Pukulnya itu dengan rotan tapi dengan kasih, hanya untuk mengingatkan, ya seperti itu, tidak untuk membuat cedera. Itulah Alkitab mengajarkan dengan kata-kata. Dengan kata-kata kasih, juga dengan rotan, dengan pukulan, tapi pukulan yang penuh kasih. Tidak mencederai, tidak membuat anak sakit hati. Seperti itu. Karena Bapak Ibu Saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba kita lihat di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebaikan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jangan kita sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu pergunakanlah waktu kita dengan baik. Dan inilah sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menegur anak-anaknya. Untuk itu peran orang tua sangat penting untuk membentuk iman yang kokoh yang dimulai dari dalam rumah. Di dalam Ulangan 6 ayat 7 sampai 9 dan Ulangan 11 ayat 19 sampai 21. Kita akan bacakan Ulangan 6 ayat 7 sampai 9.
Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya tidak terbatas pada saat kita berhadapan dengan anak kita akan mengontrolnya dengan nasihat. Tetap kita ingatkan kepadanya. Sehingga nasihat itu menjadi tanda di tangannya, menjadi lambang di dahinya. Artinya dimanapun mereka pergi, ajaran itu tetap menempel, mengikutinya sebagai dasar kehidupannya. Nasihat orang tua adalah didapat dari firman yang dibaca. Untuk itu orang tua juga harus rajin membaca Alkitab. Alkitab yang didengar, yang ditelaah, yang dipelajari. Dan orang tua mentransfer ajaran itu kepada anak-anak, kepada keturunannya. Kalau gak pernah baca Alkitab, gimana mau mentransfer hal pengajaran Allah? Seperti Timotius. Timotius adalah seorang anak yang setia. Sejak bayi dia sudah diajarkan untuk menyukai kitab-kitab Ibrani oleh orang tuanya. Ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Maka itu imannya dibentuk dari dia kecil, dari dalam rumah. Sedangkan di luar rumah, Timotius ternyata juga belajar dibentuk kepribadiannya oleh seorang Rasul Paulus sebagai pengajar. Dan Timotius melihat sendiri dan belajar tentang pelayanan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada pergumulan atau ujian-ujian yang ada di luar sana yang membuat anak kita terjatuh karena terpengaruh. Tapi doa orang tua yang tulus akan membuat anak-anak kita berbalik kepada didikan, kepada pengertian yang kita beri. Karena hikmat Tuhan akan berkuasa di dalamnya. Cara Tuhan melalui siapapun, melalui peristiwa apapun dapat mengingatkan anak kita dan dia sadar. Aku adalah rumahku. Untuk itu, mari dimulai dari rumah. Kita membentuk anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan itu akan mendatangkan sukacita untuk orang tua. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita akan berdoa syafaat. Allah firman kebenaran yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Firman yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk berjalan menurut kehendak-Mu. Maka kami akan membawa berkat lewat tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Sebagai orang tua, tolong kami agar kami tetap setia mengajarkan, mengingatkan anak-anak kami untuk berjalan menurut perkenan-Mu. Karena Engkau sudah mempercayakan kepada kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Tidak saja kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani untuk masa depan mereka yang akan membawa kami bersuka cita atas keberhasilan anak-anak kami. Bapa kami mendoakan untuk
anak-anak kami dalam masa pertumbuhannya, dalam studinya yang saat ini masih belajar online. Tolong agar mereka tetap bisa mengikutinya dengan sukacita. Dan tolong kami sebagai orang tua agar kami tetap sabar mendampingi mereka, membimbing mereka. Dan kami yakin saatnya anak-anak kami akan bisa bersekolah, belajar di gedung sekolah, bertemu langsung dengan guru dan teman-teman mereka. Kami juga memberdoakan untuk gereja kami Ebenezer ya Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah online, baik itu ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pelkat-pelkat, Tuhan Yesus berkati. Biarlah mereka tetap setia untuk datang kepadamu. Sebab ibadah itu adalah mengandung janji, baik untuk hari ini dan masa depan kami. Kami juga mau berdoa untuk pemilihan pengurus pelkat baru ya Bapak tahun 2020 sampai 2022. Tolong ya Tuhan agar pemilihan ini berjalan dengan baik dan nama-nama yang terkumpul ya Tuhan sebagai kandidat ya Tuhan dapat kami hubungi dan kami akan mengadakan pendekatan ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, siapa yang Kau pilih. Dan mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan pelayanan kami di Ebenezer akan bertumbuh ya Tuhan, semakin hari semakin dewasa, lewat program-program yang akan dibuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya pada waktu-Mu ya Tuhan yang tepat itu, yang indah itu, COVID-19 ini akan berakhir. Kami mau berdoa untuk ekonomi. Kami yakin dan percaya akan stabil ya Tuhan. Berkati juga dalam bidang pendidikan, kesehatan, wisata, transportasi, seni, budaya. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang berdampak COVID-19 ini. Tuhan, cukupkan apa yang mereka perlukan. Engkau buka jalan dengan cara dan waktu-Mu ya Tuhan. Dan semua di luar yang kami lihat dengan mata, di luar yang kami dengar dengan telinga, di luar yang kedua dalam hati kami, itu yang Kau sediakan ya Tuhan, yang Kau berikan kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapa, kami juga bersyukur atas vaksin yang sudah ditemukan. Tuhan Yesus berkati agar vaksin ini membawa berkat untuk kesembuhan, untuk pencegahan ya Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami punya, apa yang kami pakai, apa yang kami makan dan minum, apa yang kami lakukan di dalam rumah, di luar rumah, di jalan ya Tuhan. Tuhan Yesus jaga dan pelihara kami dengan keterbatasan ini Bapa. Engkau memberi kami imun yang sempurna ya Tuhan. Dan kami terhindar dari segala penyakit, dari segala kecelakaan. Kami bersyukur atas udara yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas matahari yang Engkau berikan kepada kami. Vitamin alami yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, inilah kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampunilah akan kesalahan dosa kami. Kuduskan agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa kami ini secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini.
Sampai bertemu dalam ibadah keluarga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.